Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam Selasa atau Selasa malam, karena malam itu mulainya maghrib. Oke? Kita akan membahas tentang pelajaran akidah dalam bab tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, ya. Yang ke satu adalah tentang datangnya hari akhir. Jadi umat Islam harus iman, harus percaya bahwa kiamat itu akan terjadi. Oke? Nah, dalam sebuah ayat surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadinya. Kul, katakanlah Muhammad oleh kamu kepada mereka yang bertanya, "Inama ilmuha inda rabbi." Ilmu tentang hari kiamat itu hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak tahu. Ya, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang terjadinya selain Allah. Sakulat fis samawati wal ar, merasa berat nanti ya di langit dan bumi. Di langit ada matahari. Jadi menurut surat Al-A'raf ayat 187, nanti pada satu saat terjadinya kiamat itu di mana bumi langit sudah merasa berat menanggung beban orang-orang manusia-manusia yang dolim, yang durhaka, yang jauh dari petunjuk Allah. Jadi anak-anak jangan dikira kalau banyaknya mayoritasnya di bumi orang-orang jahat, orang-orang yang banyak dosa, itu tidak ada efeknya kepada bumi dan langit. Ada. Merasa berat. Oleh karena itu kiamat itu terjadinya, anak-anak tahu nggak? Secara tiba-tiba, atau dalam bahasa Al-Quran bagtatan. Bagtatan itu ya artinya secara tiba-tiba, ujung-ujung. Jadi manusia itu tidak akan mengira bahwa hari ini akan terjadi kiamat. Tidak dikira oleh manusia bahwa ini akan terjadi hari kiamat. Bahaya kan? Tetapi meskipun dalam ayat tadi dijelaskan ya bahwa kiamat itu hanya diketahui hari haknya hanya Allah sendiri yang tahu, tidak ada manusia ataupun nabi yang bisa menjelaskan tahun berapa, jam berapa, tidak ada. Ya. Meskipun demikian, Allah sendiri memberikan kisi-kisinya. Ya, semacam itulah tanda-tandanya. Itu ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dijelaskan dalam sebuah ayat ya, dalam sebuah hadis. Nih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang sangat viral, ini hadis ini nih. Dari sahabat Abu Thalib. Sayyidina Ali menerima info ini dari Rasulullah. Ya, sabda Rasulullah begini. Yati alan nasi zamanun, akan datang satu masa, satu zaman, sama satu era kepada manusia, ya. La yabqa minal Islam ila ismuhu. Satu, Islam tinggal namanya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Islam tinggal namanya. Jadi namanya tetap ada. Tapi penganutnya tidak ada. Yang mengamalkannya tidak ada. Udah jauh manusia itu dari amalan Islam. Yang menjadi yang menjadi konsep hidup itu bukan dari Islam lagi, dari
peradaban barat, kebarat-baratan, hidupnya jauh dari Islam. Itu ya. Yang kedua, wala minad dini ila rasmuhu, dan agama tinggal namanya. Islam itu kan agama, benar. Tapi dikatakan tadi, la yabqa minal Islam ila ismuhu, tidak tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Di keterangan lain ada yang begini. Nanti ada orang bertanya kepada orang tua tentang Islam dan tidak bisa menjawab. Kalian bisa menjawab tuh? Ma Islam, apakah Islam itu? Islam itu adalah pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 saum, 5 haji, itu. Dan diamalkan. Nanti pada satu zaman, jangankan mengamalkan Islam, ya, tentang ilmu Islam juga nggak tahu. Sekarang kan udah mulai tidak mau belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, paling males. Kalau ngaji hanya menghadiri pengajian-pengajian yang gebiar, pengajian-pengajian yang banyak ketawanya, ya kan? Pengajian-pengajian yang bikin happy, itu bukan belajar. Sekarang udah tidak musim lagi belajar ilmu bahasa Arab, ilmu sorof, nahwiyah. Di pesantren-pesantren juga banyak anak pesantren tidak bisa baca kitab-kitab. Nah, jadi tinggal namanya. Ya. Dan agama itu tinggal rosmuhu. Apa rosmuhu? Rosmuhu ini catatan aja, tinggal buku-bukunya. Tapi sudah tidak di sini lagi, hanya di tulisan-tulisan aja. Ya. Makanya kalian harus hafal doa-doa, ya. Praktek-praktek ibadah, akhlak, bagaimana cara bergaul menurut Islam, jangan sampai tidak diamalkan. Jangan suka banyak main game-game karar itu kan banyak madorot daripada manfaatnya. Boleh, tapi jangan keterusan, sekali-kali, jangan sampai mengabaikan belajar, itu kan. Jangan, apalagi sampai di bulan suci Ramadan itu ngabuburit terus we, Mobile Legend terus we, game online. Ari tadarusna kapan? Tadarusna sedikit. Bawa Quran ke sekolahan, Quran yang kecil, baca Quran, ya. Jadi kamu harus bisa hatam 2 kali satu Ramadan. Makanya kita kan masih dengerin. Kita Ramadan akan datang, tinggal sekitar 2 minggu lagi. Makanya kita harus banyak berdoa. Doanya adalah tadi, Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman. Ya. Aku memohon, Allahumma ya Allah, ahilahu, hadirkan hilal. Hilal itu bulan. Bulan Ramadan hadirkan, yaitu bulan Ramadan hadirkan kepada kami, ya, bil yumni wal iman, ya, dengan membarokah dan iman. Ya, itu kan doana. Wassalamata wal islama, hilalu khairon warosdin, Robbi warobukallah. Itu doanya ya, catat dan hafalkan. Ya Allah, hadirkan kepada kami bulan Ramadan dengan membawa barokah dan membawa keselamatan dan menguatkan iman. Kemudian ya Allah, jadikanlah bulan suci Ramadan itu sebagai bulan yang khairin warosdin, membawa kebaikan-kebaikan kepada kita dan menjadi petunjuk. Gara-gara bulan suci Ramadan saya menjadi orang yang paling faqih, orang yang paling takorub, orang yang paling getol ibadah. Rusdin, ya. Robbi wa rabbukallah. Hei hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Insya Allah. Allahumma salimni min Ramadan, wa salim Ramadan ali wa salmihu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah bulan suci Ramadan, selamatkanlah aku untuk memasuki bulan Ramadan, ya. Dan jauhkan di bulan suci Ramadan itu
penyakit, rintangan, kendala-kendala. Ya. Nah, terus yang ketiganya adalah wala minal Qur'an ila darsuhu. Ini catat anak-anak, dengerin nih. Quran nanti di akhir zaman sebelum kiamat terjadi itu hanya catatan, hanya tulisan, hanya bacaan, hanya diulik bacaannya aja. Ada langgam anu, ya, ada langgam bayati kurdi, hizaj, ada segala macam. Tapi hari isinya nggak dibahas, isinya nggak dipelajari dan tidak diamalkan, hanya sekedar jadi seni bacaan, ya. Dengerin, kalau ada yang mengadakan pelajaran Al-Quran harus bayar sebulan seanu. Ngarah pinter maca Quran, ngarah bener tajwidnya, ngarah bener lagamna. Tapi kalau ada yang membuka pelajaran tafsir Quran, membahas Al-Quran, tidak usah bayar. Di Masjid Al-Jihad kan ada tafsir Quran Pak Agus, ibu-ibu malam Ahad. Ya. Banyak yang hadir, tidak usah bayar ke Pak Agus. Di Al-Amin, di At-Taqwa. Ya. Tapi kalau kalian ingin baca Quran baik dan bagus harus bayar. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Jadi hanya tertarik membaca Quran dengan cara yang baik, tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah masajiduhum amiratun. Ya, di sini mah bukan ya'muruna masajidahum. Itu masjidnya megah-megah. Ada Masjid Al-Jabar. Wah, luar biasa gedenya. Hanya dijadikan tempat kunjungan aja, diarah aja. Kenapa kita harus ke Al-Jabar? Karena Al-Jabar itu masjidnya, wah gitu, bukan ingin ibadah kan, bukan ingin sholat, ingin healing aja. Itu bukan tidak boleh, tapi itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Masjid-masjidnya megah-megah, tapi isinya kosong, sok sholatnya untuk sasap-sasap acan, masjid gede teh. Itu kan tidak bisa terbantahkan. Kalian aja tara kamar masjid subuh sok. Sering mah tuh jarang. Ya, syukur. Tapi yang jelas di masjidnya tidak penuh kan. Jangan Masjid Al-Amin yang gede. Masjid Sophia aja yang di Siirgi. Penuh nggak kalau subuh? Kecuali Jumahan. Karena kecil masjidnya. Ya. Nah itu tanda-tanda kiamat. Yang kelima udah ada kan? Kemudian yang keenam adalah ini sangat mengejutkan anak-anak, lihat hadisnya. Asyaru ahli zalika zaman ulama'uhum. Orang-orang yang paling jahat itu adalah ulama. Maksudnya apa? Orang-orang pintar. Orang-orang bodoh mah nggak bisa berbuat jahat. Coba bayangin. Sekali korupsi berapa miliar. Anu bodoh mah paling-paling mencuri ayam. Ya. Nah, di zaman itu tanda-tanda kiamat banyak ulama-ulama dalam pengertian boleh ulama itu ahli agama atau orang-orang pintar, profesor, anggota DPR atau segala macam, tapi melakukan kejahatan. Akibatnya di sini tahrujul fitnah wa ilahim taun. Fitnahnya itu menyebar dan kembali kepada dirinya, di penjara. Ya. Penjaranya juga enak, ada TV 50 in, toilet enak, itu korupsi. Itu kan tanda-tanda kiamat kecil. Yang terakhir, bukan yang terakhir, udah yang terakhir tadi. Wahaulai alamatul kiamah, itu dah tanda-tanda kiamat. Bisa dipahami? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.